Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apa kalian sebenarnya dengan berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Ya, yang kudengar dari Jepang, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima yang Jepang itu melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Koiro Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pada pukul 8 WIB. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kabar kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau mengetahui hal tersebut? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syair. Ia mendengar siaran radio tersebut mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of war. Benar demikian. Itu mengapa saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kali. Kalau kita harus membagi tugas. Wekana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memberitakan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini sekarang, Bung. Nih batang leher saya. Kamu bawa saya ke pojok sana. Potong leher saya malam ini juga. Gak usah nunggu sampai besok pagi. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mereka tidak punya wewenang lagi di negeri kita. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali berkuasa di negara ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah kuat menopang kekuatan sendiri, dan mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang saja sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan pada saya. Mana bukti kekuatan yang diperpikirkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana cara kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan para rakyat-rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah saat-saatnya, Bung, yang ditunggu oleh kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Tuh, lalu bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula pikiran mereka masih muda, pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan. Baiklah, Bung, kita semua sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi ini. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI nanti. Dengan berat hati mendengarkan keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin.
Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan supaya terhindar dari ancaman bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, kami ikut. Baiknya Ibu Fatwati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, akan saya ajak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad saat ini? Katakanlah di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda akan bersumpah untuk itu? Percayalah padaku, Nak. Baiklah. Aku akan memberitahumu di mana tempatnya yang berada di Rengas Dengklok. Baiklah kalau begitu, antarkan kami ke Rengas Dengklok sekarang. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan bahwa masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPK? Memang benar adanya, tetapi kami semua belum dapat. Mengapa menunggu untuk dimerdekakan itu oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya nunggu janji itu, Bung? Kita harus memperoleh kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu berjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya mempercayai kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah keserangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju hari kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan Jepang. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tetapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak akan membiarkan kita untuk melakukan kegiatan lagi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksana Maeda? Selamat malam. Ada apa, Bu?
Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok. Benarkah begitu? Saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruang yang kalian perlukan. Saya ingin beristirahat dulu. Terima kasih, Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan perumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Mengapa? Lalu siapa yang menandatangani? PPKI kan lembaga buatan Jepang. Kita kan sudah sepakat bahwa untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Tidak. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti di Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru, harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul bagaimana yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana, Diri? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kamu ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena sudah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, Ya. Kalian sudah mempersiapkan proklamasi untuk besok secara langsung? Oh, sudah. Kita akan melaksanakan upacara besok. Diiringi lagu Indonesia Raya karya Bu Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya ya, aduh lupa. Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain merah dan kain putih saja. Buat aja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakan. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kita namakan sang saka merah putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Sang pusaka menjadi sang saka dengan warna merah putih menjadi sang saka merah putih. Brilian. Ya udah Bapak siap-siap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Oke. Tolong kamu. Hei kalian, salam
memberi kalian sebuah kehormatan untuk mengibarkan bendera ini. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Oscokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan Mr. Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kian dikibarkanlah bendera sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para perjuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.